Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih pada meet kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Wahyu Nugroho. Saya adalah lulusan S1 Psikologi dari Universitas Islam Salatiga. Dan di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang mental health in the workplace atau kesehatan di dunia kerja. Nah, baik teman-teman, kita ada sedikit quotes dari Ehsan. Hidup itu seperti piano, not putih melambangkan kebahagiaan dan not hitam untuk menunjukkan kesedihan. Namun, saat kamu menjalani perjalanan hidup, ingatlah bahwa touch hitam juga menjadi bagian untuk menciptakan musik. Seperti itu teman-teman. Jadi, hidup itu tidak melulu soal kebahagiaan atau kesenangan yang kita rasakan, tapi kadangkala kita juga harus merasakan yang namanya kesedihan. Karena yang namanya hidup itu pasti akan ada senang dan ada sedih. Ada tinggi, ada rendah. Gitu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang kesehatan mental di dunia kerja. Nah, menurut WHO, keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari potensi dirinya dapat mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang yang ikut dalam organisasi, komunitas, atau bekerja dalam sebuah instansi atau perusahaan dinyatakan sehat ketika dia bisa bekerja secara produktif dan berkontribusi secara penuh terhadap komunitas atau perusahaannya, teman-teman. Gitu. Nah, dalam data statistik pada tahun 2019 diperkirakan 15% orang dewasa di usia kerja mengalami gangguan mental. Nah, ini secara global ya teman-teman. Statistik secara global pada tahun 2019 dinyatakan ada kurang lebih 15% orang dewasa di dalam usia kerja, yaitu dalam usia 17 sampai 50 tahun, mereka mengalami yang namanya gangguan mental. Nah, gangguan mental itu berbagai macam jenisnya ya. Jadi ada schizofren, ada bipolar, dan lain-lain. Nah, untuk dari statistik di Indonesia, Survei International Labour Organization atau ILO pada tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa ada setidaknya 63% pekerja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental berupa merasa sedih dan tidak nyaman di tempat kerja. Hal ini tentu sangat disayangkan teman-teman, karena ketika kita bekerja, harapan kita adalah kita merasa nyaman di tempat kerja sehingga kita bisa menunjukkan potensi yang maksimal dari diri kita untuk berkontribusi kepada perusahaan. Sehingga kinerja kita akan dinilai maksimal oleh perusahaan. Gitu teman-teman. Nah, berbicara soal kesehatan mental dan gangguan mental, tentu kita akan berbicara tentang faktor yang menyebabkan, gitu ya. Nah, diantaranya untuk faktor penyebab dari gangguan mental atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental tersendiri itu ada kurang lebih ada 4 untuk dari faktor internalnya teman-teman. Yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja yang seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental itu adalah beban kerja yang berlebihan teman-teman. Biasanya atau
Mungkin normalnya orang diberikan 10 job desk misalkan maksimal, tapi dia diberikan job desk yang sampai mungkin 20 job atau 15 job dalam satu posisi misalkan. Misalkan dalam marketing, tapi selain marketing dia juga harus menjadi seorang general affair atau mungkin dia harus jadi tim lapangan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kerjanya tidak fokus. Dia tidak fokus pada satu pekerjaan saja, teman-teman. Itu. Nah, yang kedua adalah kurangnya kontrol tugas. Nah, maksudnya di sini adalah pengaturan terhadap job desk yang dilakukan oleh karyawan. Itu tidak dikontrol dengan baik. Yang ketiga adalah konflik. Baik itu konflik terhadap rekan satu tim atau konflik dengan divisi yang lain. Itu yang dapat mempengaruhi gangguan mental, teman-teman. Dan yang keempat adalah kurangnya apresiasi. Ternyata juga menyebabkan seseorang bisa memiliki gangguan mental. Nah, untuk faktor dari eksternal sendiri adalah tekanan sosial, baik itu tekanan dari keluarga, teman-teman, atau ekspektasi orang lain. Nah, yang kedua adalah ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pekerja, kita harus bisa menyeimbangkan antara porsi kita di pekerjaan dan kehidupan kita di sosial. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi, teman-teman. Ketidakpastian ekonomi ini berkaitan dengan penggajian. Kalau ini kaitannya dengan perusahaan ya, teman-teman ya. Faktor eksternal itu. Gitu. Nah, dampak secara pribadi yang dirasakan oleh karyawan itu bisa menjadi burnout, kelelahan yang sangat akut, lalu turnover. Setelah kelelahan, dia akan merasa bahwa dia tidak nyaman bekerja di sini dan tidak puas. Akhirnya dia memilih untuk pergi atau mencari pekerjaan yang lain. Lalu ketika dia merasakan tidak puas, akhirnya dia mungkin saja bisa mempengaruhi orang lain dan menjadikan lingkungan pekerjaannya menjadi lingkungan yang toksik. Nah, lalu ada gangguan kesehatan mental, teman-teman. Mungkin jadi pribadi yang narsistik atau bipolar atau schizofren dan lain sebagainya. Nah, kita bahas turnover dulu ya, teman-teman ya. Kita akan membahas dua topik dari dampak yang dirasakan secara pribadi oleh karyawan. Untuk turnover sendiri, atau biasanya disebut sebagai ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan lalu mencari pekerjaan lain. Nah, itu turnover, teman-teman. Faktor dari turnover itu adalah beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi, lalu ada juga kurangnya kesempatan untuk pengembangan karir. Jadi perkembangan karirnya di sebuah perusahaan itu tidak jelas. Apakah ada atau tidak promosinya dari satu posisi ke posisi yang lain itu ada atau tidak gitu. Nah, lalu kepemimpinan dari seorang atasan yang buruk itu juga bisa menjadikan rasa tidak puas di karyawan. Lalu gaji tidak kompetitif. Misalkan dengan job desk yang sangat banyak tapi gajinya sangat sedikit, teman-teman. Nah, itu akan menjadikan perasa tidak puas di karyawan. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah startup teknologi mengalami turnover karyawan hingga 40% per tahun. Banyak karyawan yang keluar setelah bekerja kurang dari 1 tahun. Penyebabnya adalah jam kerja yang berlebih, kurangnya kejelasan karir, gaji yang tidak kompetitif, dan kurangnya kepemimpinan yang efektif. Hal ini berdampak pada produktivitas karyawan menurun karena sering ada karyawan baru yang harus dilatih. Reputasi perusahaan buruk di kalangan pencari kerja. Dan biaya rekrutmen dan pelatihan meningkat secara drastis, teman-teman. Gitu. Itu dampaknya baik dari perusahaan maupun individunya. Nah, kita beralih dari turnover ke burnout yang dialami oleh karyawan. Nah, burnout itu adalah kelelahan ya, teman-teman ya. Jadi kelelahan itu bisa saja disebabkan oleh lingkungan kerja yang toksik,
saling menjatuhkan satu sama lain. Terus juga bisa disebabkan oleh kurangnya kontrol atas pekerjaan. Itu. Lalu buruknya work-life balance juga bisa mempengaruhi teman-teman. Dan juga sekali lagi, beban kerja yang berlebih itu juga akan menyebabkan burnout yang akan dirasakan oleh karyawan. Kelelahan yang sangat-sangat akut, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus dari burnout itu sendiri, di mana Dina, seorang UI UX designer di startup teknologi, mengalami burnout setelah bekerja selama 1,5 tahun. Awalnya dia sangat antusias, tetapi seiring berjalannya waktu, tekanan kerja semakin meningkat. Nah, apa yang menyebabkan Dina seperti itu? Penyebabnya adalah beban kerja yang berlebih yang diberikan kepada Dina. Lalu kurangnya work-life balance yang dilakukan oleh Dina sehingga kehidupannya timpang gitu loh. Mungkin jam kerjanya lebih banyak dibanding dari kehidupannya. Seperti dia bekerja dari jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam maksudnya, teman-teman. Jadi dia kerja kurang lebih 12 jam. Katakanlah seperti itu. Tapi dia istirahatnya hanya sekian jam. Nah, itu akan menyebabkan penurunan performa. Bahkan tidak ada apresiasi. Nah, lebih parah lagi, teman-teman. Jadi dia sudah tidak bisa menyeimbangkan kehidupannya dan kehidupan kerja, lalu beban kerjanya juga banyak sekali, dan tidak ada apresiasi dari atasan atau teman-temannya. Nah, dampaknya adalah Dina mulai kehilangan motivasi dan merasa tidak bersemangat untuk bekerja. Produktivitasnya menurun dan ia sering merasa kelelahan serta mudah tersinggung. Akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di kesimpulan kita pada malam hari ini adalah kesehatan mental di tempat kerja adalah tanggung jawab bersama antara individu dan organisasi. Bukan hanya tanggung jawab oleh individu, tetapi perusahaan atau komunitas organisasi juga punya andil untuk membangun kesehatan mental atau menciptakan kesehatan mental di dunia kerja atau di tempat kerja. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.